Ini adalah suatu perumpamaan ya bagi seorang yang mencari Tuhannya, diibaratkan melalui perjalanan panjang ya, liku-liku jalan yang terjal dan curam dengan ancaman ya siang dan malam dan sebagainya, sampai ke tempat tujuan. Di situ tidak dihormati, dimandiin, dikasih baju yang bagus, dikawinkan, dimuliakan, mungkin nggak kembali ke kampungnya lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar kalian semua saudaraku? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan serta kelapangan rezeki. Dalam pelajaran kali ini kami akan memberikan video singkat dari guru kita Buya Syakur, yang mana dalam video ini beliau akan membawakan pelajaran tentang seorang hamba yang mencari Tuhannya. Semoga di video ini kita dapat menyimaknya dengan baik, agar kita dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru kita Buya Syakur. Mari kita simak isi videonya. Innama yasirul muhibbu mahbuban. Seorang yang mengaku jatuh cinta kepada Allah, baru dia akan menjadi seorang kekasih. Idza tahura qalbuhu, ketika hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih, ya, kalbunya sudah bening. Amma siwa maulahu, selain Allah, hatinya sudah tidak menyimpan siapapun, ya, tidak jatuh cinta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian idza tamma tauhiduhu, ketika ketauhidannya sudah sempurna, wa tawakkuluhu, dan ketawakalannya juga sudah bagus, wa imanuhu, dan imannya sudah baik, wa iqanuhu, dan keyakinannya sudah keren, wa ma'rifatuhu, dan kemakrifatannya sudah hebat, sara hinaidin mahbuban, baru dia menjadi seorang kekasih, baru dia mendapat SK, surat keputusan sebagai kekasih, sebagai wali Allah. Ya, yadhhabus syaqa'u, ya, wa tajayyusuhu, akan hilanglah segala penderitaannya dan kesulitannya. Wa taji'uhu ar-raha, dan dia akan mendapatkan ketenangan, kerehatan. Kalau orang Malaysia bilangnya rehat, itu kerehatan atau ketenangan. Man ahabba ba'dal muluki wa bainahu masafatun ba'idatun, ketika ada seseorang mencintai seorang raja, antara dia dengan raja masafatun ba'idatun, jaraknya sangat jauh. Ghalaba alaihi al-hubbu, dia sangat mencintainya, tak tertahankan lagi, ya. Kharaja haiman, dia akan keluar dengan penuh kerinduan, ala wajhihi, ya, qasidan ila baladi, dia akan pergi menuju negeri di mana ada seorang raja yang dicintainya. Yuwasilu dia bidzalam, ya, dari mulai siang sampai malam, dari terang sampai gelap, terus berjalan fisairi, ya, tahammadu al-masyaq, dia tanggung segala beban perjalanan, wal makhawif, dan
rasa takut, la yahna'u bi aklin wala syurbin, dia tidak merasa nyaman makan apa saja dan minum apa saja, hatta yasila ila babi darihi, sampai dia datang di depan pintu orang yang dicintainya tadi. Wa indal maliki khabarun bihalihi, dan seorang raja itu tahu, mendapat berita tentang keadaan ada orang yang mencintainya dan ingin menemuinya, yang datang kepadanya. Fa yakhruju lahu ghilmanuhu, di mana pawong-pawongnya, pembantu-pembantunya akan keluar. Fa yurahibuna bihi, ya, menyambut kedatangannya, mengucapkan marhaban, yurahibunahu bihi, selamat datang, wa yahmirunahu ilal hamam, lalu dia akan dibawa ke kamar mandi, ya, wa yuziluna wasakahu, kotoran-kotoran selama dalam perjalanan, debu-debu yang melekat di badannya dibersihkan semuanya. Wa yulbisunahu ahsana athiyab, dan akan diberi pakaian yang paling bagus. Wa yutayyibunahu, dan diberi wewangian. Wa yuhaddirunahu baina yadihi, dan dihadapkan langsung ke hadapan Tuan Raja. Wa yu'nisuhu fa yu'anisuhu, lalu dia merasa senang gembira. Wa yukallimuhu, dan diajak berbicara. Wa yas'aluhu an halji, ditanya apa kabarnya. Wa yuzawijuhu, dan dikawinkan bi ahsani jawarihi, dengan perempuan yang paling cantik. Wa yun'imu alaihi min mulkihi, dan diberi penghormatan luar biasa dari kerajaannya. Wa yasiru mahbubahu, dan dia menjadi kekasihnya. Fahal yabqa ba'da dzalika khaufun au ta'abun, masih adakah rasa takut dan masih adakah rasa lelahnya? Au yatamanna, atau dia masih punya pengharapan al-auda ila baladihi, kembali ke kampung asalnya? Tidak mungkin. Ini adalah satu perumpamaan, ya, bagi seorang yang mencari Tuhannya, diibaratkan melalui perjalanan panjang, ya, liku-liku jalan yang terjal dan curam, dengan ancaman, ya, siang dan malam dan sebagainya, sampai ke tempat tujuan. Di situ tidak dihormati, dimandiin, dikasih baju yang bagus, dikawinkan, dimuliakan, mungkin nggak kembali ke kampungnya lagi. Ini artinya bahwa orang kalau sudah sampai kepada cinta Tuhan yang sebenarnya dan dia merasa dihormatinya, ini satu gambaran saja, satu gambaran begitu kira-kira. Tapi saya akan mengatakan dengan bahasa yang lebih rasional lagi, tidak terlalu tenggelam dalam imajinasi, ya. Ya, artinya ketika cinta kita kepada Tuhan sudah sampai, kita juga akan dihormati oleh Tuhan kita, akan dimuliakan oleh Tuhan kita. Apa yang kita dapatkan? Badannya waras, badannya sehat. Orang kena COVID, dia mah enggak kok. Orang pada kena cacar, dia mah enggak. Rezekinya banyak. Sawah orang dimakan tikus, punya dia lewat, nggak dimakan. Temennya banyak, makannya lahap, tidurnya lahap. Kurang apa lagi? Makannya lahap, tidurnya, badannya sehat. Apalagi semua kenikmatan semacam ini. Saya sering kali melihat banyak orang diberi kenikmatan berlimpah ruah oleh Allah, tetapi karena dia tidak punya niat untuk menjadi kekasih Allah dan tidak niat untuk dekat dengan Allah, apa yang dia peroleh semuanya ditafsirkan oleh pikirnya sendiri. Apa yang kudapatkan ini adalah bukan pemberian Allah, tapi hasil
jerih payahku sendiri. Kurang ajar nggak? Silakan uji, dites. Tanyakan kepada orang yang kaya raya di Kertasmaya yang punya sawahnya 80 hektar. Namanya siapa? Carmut. Pak Haji Carmut, dari mana kau dapatkan harta sebanyak ini? Rumah gedung, mobil banyak, sawah 80 hektar. Pembantunya berapa? 40. 26. Meja makannya 6 meter. 4 kali 8. 8 meter. Saking kayanya tuh. Begitu, dari mana kau dapatkan? Jawabannya sama. Hasil jerih payahku. Hasil dari banting tulang beras keringat. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukan hasil korupsi, bukan hasil jamret, bukan hasil nipu, tapi dari hasil jerih payahku sendiri. Ngaku diberi Allah enggak? Tidak. Enggak kan? Pertanyaan saya, masih adakah di zaman sekarang ketika dia mendapatkan rezeki lalu dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Saya kira itu yang paling penting. Jadi merasakan diberi oleh Allah, itu yang paling penting. Kita kembali lagi. Kenapa saya ini paling suka mengajak teman-teman berdoa, beristighosah dengan kholwat, ya kan, dan sebagainya. Karena bukan persoalannya dikabul dan tidak dikabulnya, tetapi maksud saya ingin menggiring teman-teman saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap engkau mendapatkan sesuatu, tidak didahului dengan doa dulu. Ujuk-ujuk dapat rezeki, tidak pernah berdoa, nggak pernah bangun tengah malam, nggak pernah sholat hajat, nggak pernah istighosah, ujuk-ujuk kaya, maka Anda sulit untuk berterima kasih. Tetapi ketika Anda berdoa dan ketika mendapat, akan muncul rasa terima kasih atas pemberian Allah. Tanpa meminta, Anda tidak akan sadar itu sebagai pemberian Allah. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi